Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Nilaku. Untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat dan menemukan channel ini, jangan lupa untuk diklik like dan subscribe, dan terus dukung channel ini agar bisa berkembang lebih baik lagi dari waktu ke waktu dan dapat secara konsisten memberikan informasi seputar budidaya ikan nila. Bisa dibilang pembangunan sistem RAS di kawasan ini memiliki tantangan tersendiri dalam hal mobilisasi semua peralatan dan perlengkapan sistem RAS yang kami kirimkan. Berada dalam lingkungan yang padat penduduk, dengan jarak antar setiap rumah yang rapat, membuat area pergerakan pengiriman dan pengangkutan kolam fiber di daerah sini menjadi lebih sulit. Terletak di daerah Desa Bitung, Tangerang, pembuatan sistem RAS ini akan difungsikan sebagai kegiatan produktif untuk ibu-ibu PKK di lingkungan setempat. Sesuai dengan konsep yang kami usung, yaitu urban fish farming, atau melakukan budidaya ikan di kawasan perkotaan, maka pembangunan sistem RAS ini sudah cocok dan sesuai dengan tujuan tersebut. Dengan sempitnya lokasi yang ada di sini, pengiriman kolam fiber dengan model diameter 2 meter ini perlu digelindingkan dari mobil pengangkutan hingga ke lokasi instalasi. Jaraknya lumayan, sekitar 500 meter dari titik mobil pengiriman diparkir hingga menuju ke lokasi instalasi. Tidak hanya itu, berhubung ada beberapa atap rumah yang cukup pendek, sehingga kolam fiber ini perlu diangkat hingga melewati tembok pembatas. Tentunya ini cukup berat dan lumayan menguras tenaga. Beruntungnya warga setempat juga mendukung adanya program budidaya ikan nila dengan sistem RAS di kawasan ini, sehingga kami mendapatkan support yang aktif dari masyarakat sekitar. Sebelum memulai melakukan instalasi, kami meminta kepada pihak pengelola untuk terlebih dahulu menyiapkan sarana dan prasarana yang perlu disiapkan terlebih dahulu, yaitu pembangunan atap, pembuatan sumur bor sebagai sumber air baku, dan juga pemerataan landasan yang akan dijadikan sebagai alas dari kolam-kolam fiber ini. Perlu dipastikan supaya landasan memiliki ketinggian yang sama rata, supaya aliran air dari pipa SLO bisa mengalir dengan sempurna ke lokasi filtrasi, dan ketinggian air di setiap kolamnya bisa sama rata tingginya. Instalasi sistem RAS di lokasi ini memerlukan ketelitian dan kehati-hatian untuk memastikan sistem RAS bisa berjalan dengan lancar. Berhubung instalasi memerlukan waktu yang cukup lama, video ini akan berlanjut di part kedua. Teman-teman, saat ini kita sedang berada di sebuah desa di daerah Bitung, Tangerang, yang mana kita sedang membangun proyek sistem RAS 10 buah kolam dengan menggunakan kolam fiber dengan ukuran diameter 2 meter. Bisa dibilang proyek ini adalah proyek milik desa yang mana akan diutilisasi oleh ibu-ibu setempat agar bisa memanfaatkan lahan yang tersedia di sini lebih maksimal lagi. Dan sesuai dengan konsep kami juga bahwa sistem RAS ini cocok sekali dengan digabungkan dengan konsep urban fish farm ya. Jadi ini ada di lingkungan perkotaan, padat penduduk, tapi masih ada ruang sekitar seginian, kita maksimalkan. Kita pasang sistem RAS di sini, kita budidayakan ikan di sini, dan ibu-ibu PKK sekitar sini bisa menggunakan kolam ini untuk budidaya maupun untuk diambil hasil ya. Yuk kita intip instalasinya. Bisa dibilang saat ini kondisi masih seperti ini karena ini belum selesai 100%, masih proses instalasi. Jadi kita baru saja melakukan penyamaan landasan pondasi. Tadinya ini miring, tidak rata. Terus kita ratakan, terus kita kasih tatakan triplek kayu untuk setiap kolamnya. Dan lagi proses untuk pemasangan SLO bagian luar, kanan kiri supaya rapi. Terus kemudian filter ada di bagian belakang sana. Kita lihat filternya sekarang. Oke, ini adalah halnya filtrasinya. Bisa dibayangkan ya, karena ada 10 buah kolam diameter 2 meter, maka filtrasinya juga pasti lebih besar. Dan luasan filtrasi ini juga sudah kita hitung. Yang penting harus mampu menampung coldness sejumlah angka yang sudah kita tetapkan atau hitung sebelumnya, dan akan kita letakkan di 2 chamber ini. Jadi 2 box di sini, chamber ini nantinya akan berfungsi sebagai filter biologis. Lalu kemudian di sini ada pH.
Ini adalah sang tank. Jadi di sini nanti akan kita pasang pompa air sama lampu UV. Lalu ini pH buffer, kita akan isi dengan karang jahe. Ini bersih coldness. Ini filter mekanis dan ini pre-filter. Pre-filter kita bikin agak besar agar lebih maksimal lagi dalam melakukan pengendapan kotoran. Jadi kalau bisa dilihat instalasi di sini, untuk pemipaan kita bikin rapih. Jadi nanti dari SLO ke sini turun, kita bikinkan memang ada jalur air di sini. Ya, jadi ini jalur air yang sudah kita bikin selokan supaya nanti pipa-pipa SLO ini turun langsung masuk ke jalur selokan ini dan bergabung bersama dengan jalur kolom sebelah sana, semuanya menuju ke pre-filter. Jadi teman-teman juga harus memperhatikan masalah estetika, mobilisasi manusia, dan juga kemudahan untuk orang mengoperasionalkan sistem RAS ini. Jadi kita tidak bisa langsung main asal bikin saja tanpa melakukan perhitungan untuk pemipanya juga. Dengan seperti ini, ketika ibu-ibu datang ke sini, ini akan bisa dengan leluasa, karena tidak perlu menginjak-injak pipanya kita tanam di bawah gitu ya. Atapnya juga sudah bagus. Ini kalau atap di luar pembangunan dan pengerjaan oleh kami, jadi pada dasarnya kita hanya melakukan pembangunan untuk kolam rasnya saja. Jadi teman-teman, jika tertarik untuk membuat kolam sistem RAS, bisa menghubungi kami. Intinya kita siap membuatkan kolam sistem RAS dengan luasan apapun. Yang penting kami hanya bisa langsung pasang tanpa pengerjaan atap dan landasan. Jadi atap dan landasan di luar pekerjaan kami, sediakan lahannya, atap dan landasan sudah oke, maka kami datang untuk membangun sistem RAS-nya. Saya rasa sekian saja video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Ikuti terus perjalanan video ini karena ini belum selesai. Terima kasih, sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Kita akan ulas lebih lengkap setelah instalasi sistem RAS di lokasi ini telah selesai. Karena di video ini baru menampilkan sedikit saja dari komponen instalasi secara keseluruhan. Nantikan video selanjutnya di part kedua. Baiklah teman-teman nilaku, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan video kali ini. Jika kalian suka dengan konten ini, jangan lupa untuk diklik like dan subscribe dan share agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi dan secara konsisten dapat memberikan informasi seputar budidaya ikan nila. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini, sampai berjumpa di video-video selanjutnya.